Muara. Muara di Muara. Kalau takut antara sungai dengan Iya. Mantap lah Madura itu. Karena kebanyakan Jawa Timur juga kalau di sanatnya kebanyakan ya ke Madura. Teh Panaholu, Bangkalan. Nahdlatul Ulama tuh juga Muhammadiyah pun juga sebenarnya restorannya dulunya ya sanatnya ke Madura. Bahasa Asari, macam-macam itu kan ya kan ajinya di Madura. saya lama di Banten. Di Banten. Di Banten juga ada kiai besar di sana. Bukan hanya besar di Banten tapi sampai ke Mekah Madinah. Ke Cirebon. Iya. Karena baru datang dari sini Ustadz Mehmet. Ustadz Mehmet itu dulu kunci lah sama saya. Kan suka menghujat itu dulu. Ini sudah ketemu ya sudah. Oh, ada. Oh iya. Oh, datang lagi ya. Alhamdulillah. Ya dari benci jadi suka, alhamdulillah. Daripada dari suka ke benci. Ada juga soalnya Pak Rete itu juga dulu benci sama saya itu. Temennya pesulap merah. Demo saya. Gimana itunya Gus, ceritanya usul Ya boy. sulap merah. Tak apa-apa lah. Tak apa-apa. Karena memang ya kalau orang belajar ilmu hikmah itu harus siap dicaci, harus siap dibully. Udah ujung-ujungnya kan mati-mati kayak gitu juga kan. Pokoknya intinya orang belajar ilmu hikmah, ilmu tasawuf itu ya harus siap dibully, harus siap dicaci. Yang penting hati kita ikhlas. Orang boleh membenci kita, orang boleh menghina kita. Yang penting kita jangan menghina orang, kita jangan benci sama orang, itu aja sudah cukup. Yang penting itu saja. Kita malah bersyukur kepada Allah kalau kita dihina itu. Syukur karena kita bisa merasakan betapa sakitnya. Sehingga insya Allah kita itu nggak akan menghina orang lain. Macam itu aja. Ada 3 hikmah ketika kita itu dicaci atau kita itu dihina. Hikmah yang pertama, dengan dihina kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina sehingga kita tidak akan menghina orang lain. Hikmah yang kedua, mungkin besok kita ini ditakdirkan menghina, tapi ketika sekarang kita ini dihina, insya Allah kita nggak akan menghina orang lain. Yang ketiga, insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita. Yang penting apa? Kalau kitanya harus menghina ya lunas, nafsi-nafsi, yes, tidak ada hikmahnya. Kalau marah, makanya buatnya sabar itu ya semacam itu lah. Yang penting jangan marah aja. Jangan. Itu aja. Saya kalau kepancing mungkin ya cepat kepancing, saya sendiri cepat kepancing, sedikit cepat kepancing karena ya itu kalau saya tipu sempat mikir siapa yang saya tipu gitu. sempat gitu, akhirnya kan sempat mengarahkan ke kemarin malah kayaknya sama kiai saya di marahin lah, nggak boleh jawab apa-apa, akhirnya diam. Setelah diam ya kerja sendiri, hilang sendiri. Tapi kayaknya kan dia mulai ini lagi kan, pesulap merah. Iya, tapi kalau ke saya sudah tidak mungkin. Bukan kayaknya dia ke yang ke lain. Ya gitu. Di mana di sini tempat tinggalnya? Sana di Gumul. Ada pondok, pesantren atau majelis? Majelis. Majelis apa namanya? Nurul Awabin. Nurul
Mantap, lanjutkan. Insyaallah demikian salawat insyaallah. Tapi yang jelas kalau orang belajar tasawuf itu harus siap dicaci, siap dibully, harus siap itu, karena itu nanti jalan yang utama untuk bisa berkutuk, bisa merubah itu, untuk bisa sampai ke Allah itu biasanya jalannya itu caci dulu, karena kita nggak akan bisa mengenal Allah sebelum diri kita mengenal kebodohan kita, kehinaan kita, ketidakmampuan kita. Selama masih merasa mulia, masih merasa lebih baik dari yang lainnya, hidup saya sendiri semacam itulah. Kalau nggak benar-benar dihina oleh orang lain itu, terkadang kita masih ngerasa saya ini, saya sendiri. Tapi setelah direndahkan oleh banyak manusia itu baru. Makanya ma'rifatullah itu disebut sebagai goncangan. Nanti yang bisa dirasakan kauliahnya Ibrahim dari goncangan tadi. Ya, kalau kita sudah bisa merasakan bodohnya kita, sudah tahu kita tidak bisa apa-apa, itu biasanya kebuka, kebutuh. Macam itu aja. Insyaallah. Dan bagus ada guru, ada suatu guru. Apa? Guru ini. Mursyid, mereka atau guru ilmu hikmah ya? Ada suatu. Ya banyak. Ya, banyak cari. Tapi yang paling mengena itu Surahim, Surahim Mbak Aisyah, Abah Syuti Al-Ghazali, Jawa Tengah, Pak Hamid. Karena dulu satu amalan itu, satu sholawat disuruh meminta ijazah ke 41 kiai. Ini sempat sowan minta sanad ke Abah Syuti Al-Ghazali, Pak Hamid, Surahim, Mbak Aisyah, Pondok Temboro, Pondok Condro, pondok itu. Tapi tidak bisa ngaji, karena saya cuma ini, jadi tukang ngurusin kambing, ngurusin kuda, ngepel. Itu Abah Syuti Al-Ghazali dulu itu cuma ngurusin kuda, yang lainnya ngaji, saya ngurusin kuda. Umur berapa? Ya mulai umur 17. 17 sudah mulai jalan-jalan. Sekarang umur yang Gampang. Tapi dulu sempat dikasih tahu sama kiai saya, sama Abah Hamid, dikasih tahu nanti umur kamu 33 akan ada nikmat yang luar biasa gitu. Umur 33. Saya iya. Ternyata pas di bulan Asyura. Dan Asyura itu kan bulan kesedihan, wafatnya cucu baginda Rasulullah di Karbala. Nah pas bulan Asyura, pas di hari kelahiran saya, pas waktu itu ada pesulap merah itu ya, habis pesulap merah terus di demo, yang demo kaki itu untung ada istri saya ya, kalau enggak ya untuk masih ada iman lah, ada iman, ada istri yang dukung, terus ada banyak anak yatim yang di rumah, ada 100 lebih itu. Tapi sekarang mulai ini lagi kan, mulai di aktif lagi kan. Ya dari mulai demo itu tetap aktif dengan hujannya luar biasa. Nah, sampai sekarang tetap. Kemarin udah diundang sama Trans TV, Ya. Dewi Persik. Iya diundang itu malah tambah dihujat. Tapi masih yang terakhir itu udah mulai baik sedikit ya. Udah agak pentingnya penutup yang Kejam. menjadi akhirnya jadi nampaknya jadi lebih baik. Dia tak boleh tak kalau hikmah tak ada, bukan tak nampak, bukan tak semestinya tak ada. Jadi kalau kita bercakap pada bukan ahlinya tu, itu tak connect. Lebih baik kita menghina. Lebih baik diam. Menghina. Kalau debat takkan habis. Memang sudah disampaikan oleh Abah saya bahwa nanti ketika ilmu hikmah ini dipertontonkan, ya harus siap dicaci, siap dibully, bahkan siap dianggap gila.
Makanya nggak semua yang kita tahu itu boleh kita ceritakan. Cuman masalahnya kan, kalau saya kan memang suka mempertontonkan sesuatu hal yang siri, sesuatu hal yang nggak masuk akal. Ya harus siap, memang udah siap. Memang udah siap. Makanya saya katakan kalau kamu dikir, kamu irit, ngerasain ini, ngerasain itu, dapat ini, dapat itu, bisa ini, bisa itu. Kalau belum siap dikatakan orang gila, jangan kamu ceritain ke orang. Nggak usah cerita. Apalagi sampai dipertonton kan. Bahaya itu. Ini dengan apa yang terjadi sebetulnya Anda mau pesan Anda mau pesan dari Habib Idrus bin Tohir bin Hashim pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang harus disampaikan. Inilah terakhir mungkin apa yang cerita daripada Antum jawaban ini tadi lah. Anda juga nggak tahu apa isyarat, apa bicaranya anak kemarin 3 hari lepas. Anda bilang ke beliau itu termasuk anak murid-murid Anda. Jadi Anda mau soal ke Agus Sabudin, kita bilang kayak nantilah masuk. Waktu dapat hujatan banyak itu sebenarnya juga sempat mau berhenti. Nah, saya pikir nanti kalau saya berhenti berarti benar anggapan Ana. Jadi menikmah ini hanya akan jadi alasan, makanya saya tetap bertahan. Alhamdulillah tetap bisa bertahan. Tempat itu juga macam itu. Tempat ya saya kan buka punya tempat yang lain, tempat mau pindah. Tapi iya, pindah ke Kubang. Tapi alhamdulillah sekarang setiap hari itu, setiap bulan itu, dulu tetangga-tetangga yang timur setiap bulan sekarang sama tetangga itu 600 orang, hampir 1000. Setiap Jumat Legi itu ada majelis selawatan. Jadi sudah berbalik. Alhamdulillah. Saya dulu punya keyakinan bahwa kebenaran itu nggak butuh pembenaran, pasti suatu saat nanti kembali seperti itu. Sekarang lebih baik lagi sana. Cuman sayangnya saya itu suka mempertontonkan sesuatu hal yang tidak layak untuk ditonton. Mungkin secara itunya jadi banyak pertanyaan. Cuman ya gimana? Media sosial itu memang kadang membutuhkan sesuatu hal yang beda. Ya, biarkan ulama-ulama, kiai-kiai yang host itu biarkan yang tetap berdakwah, saya begini. Lebih banyak pertunjukan. Ya, terima kasih sudah mau datang ke sini. Memang doa saya siap untuk jadi kotoran dalam setiap pandangan orang, tapi semoga saja saya berharap kotoran yang bisa menyuburkan. Alhamdulillah kemarin 1 minggu itu 3 orang yang masuk Islam, yang dari agama sebelah. 3 orang itu karena melihat tontonan. Insya Allah ya sedikit bisa memberikan manfaat lah. Maka saya bilang kalau memang kalau nggak percaya dengan tontonan saya nggak apa-apa, tapi kalau semuanya nggak percaya dengan keilmuan saya, cari dukun santau di manapun lah, atau dukun santet manapun, pertemukan dengan saya. Ini nggak perlu pakai ilmu apa-apa, cukup kayak Bismillah, pakai sholawat. Karena saya punya keyakinan, bahkan aku yakin saya. Iya. Ini Ustaz aja sudah siap belum? Sudah. Ini syuting di luar kemampuan. Ini ada ini, memang tempat-tempat ini kan kemarin ada polisi yang undang kita, ada 5 orang yang meninggal itu di sungai itu. Terus ini udah kemarin, terus besoknya ke rumah yang katanya ada pembunuhan itu, yang dukun tipu-tipu itu.
yang membunuh siapa tuh di kasus yang ya dalam hukuman sana. Terus ini ada kata Ustaz, ada perempuan pernah dibuang di semak-semak. Ini mau ke sana saja. Apa kenapa tak buat satu pendidikan untuk hari Jumaat pada Sabtu? Boleh kan? Buat Jumaat Sabtu lah. Hari Sabtu bolehlah buat ke Johor tu. Jumaat malam tu kan, pagi itu boleh ke Johor. Hari ni malam pagi Isnin tu kita cuba. Buat macam tu. Kalau abang buat hari Sabtu pendidikan, nanti masa tu kan pakai dulu tu. Cuba nanti abang discuss santun. Belengan itu sebenarnya hanya sholawat saja. Karena untuk menyambungkan ke khawatir robaniyah maupun khawatir malakutiyah, maupun khawatir robaniyah itu hanya lewat dua. Yang pertama Al-Quranul Karim, baru nyampe ke Al-Quranul Karim. Untuk ke khawatir malakutiyah ya harus dengan sholawat. Dengan itu saya di sini. Yang penting tidak sampai tarik ke khawatir syaitaniyah atau nafsaniyah. Penting. Kuncinya sebenarnya kita habis sholat, baca sholawat, baca Al-Quran. Itu yang menjadi. Monggo. Siap. Bukan Ikut. Siap. bagus. Siap. Minta doa. Sama lah. Sampai. Saya tak bisa berdoa. Amin. Minta diri dulu. Doa saya itu sebenarnya yang diajarkan oleh kiai saya cuma dua. Orang subuh itu yang penting diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Tiga itu saja. Jadi masalah isinya itu bisa diisi dengan bahasa kita lah. Namanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Bukanlah, saya cuma cerita. Kalau yang berdoa itu jenengan lah. Ustaznya inilah. Ini kalau di mana-mana itu ahlul bait itu menyerahkan kepada tamu biasanya. Iyalah. Kalau Itu mau lebih bukan. beradab. Doain suruh adab itu. Bukan gini. Lah sini. Ayo. Doain Ustaz nanti biar saya nggak pening. Pening ini. Antum musafir. Ya dulu. Antum. Ya dah dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sampai musafir. Iya tadi dulu. Alhamdulillah. Ya cukup. Terima kasih. Iya, yang jelas semoga jenengan diberikan kekuatan iman dan Islam, selamat dunia dan akhirat, mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah, bisa tambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, Madinah dan bagi sakinah mawaddah. Amin. Sering-sering kesini lah. Biar insyaallah. Bantu saya rukiah. Doain saudara kita yang datang. Salam untuk Namamu. Pak Baik, untuk para kiai. Di sini apa ya kalau kiai ya? Ulama. Kiamat. Ustaz sama mufti. Ulama. Kalau Syekh. saya di bawah, kalau kiai itu kira Syekh. Iya. Syekh. insyaallah nanti ada sebetulnya malam ini ada mau bawa salah satu daripada Rabithah Ahlul Bait yang ada di Indonesia. Cuman ibunya lagi sakit. Insyaallah kedatangan lain kali nak bawa ke sini insyaallah untuk suami kedua. Kasih nomornya dulu. Jadi kalau ke sini biar saya persiapkan. Ya, tidak benturan dengan yang lain. Kemarin kan dulu baru Rabithah Alawiyin Malaysia kan baru diresmikan dengan Habib Taufik. Jadi Pasuruan. Pasuruan. Jadi alhamdulillah
salah satu habaib sepuh yang ada di Malaysia itu dekat dengan negara. Allah Pak. Saya izin dulu. Ustaz. Mohon doanya. Ya, sama-sama. Untuk